bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 5 ayat 8 sampai 11. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Nah, kita baca dengan semangat, dengan iman kita. Kita baca bersama-sama ayat 8 sampai ayat 11 Roma 5. 2, 3, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus selamati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Shalom. Salam. Ya, hari ini adalah hari Paskah. Paskah Bapak Ibu itu sebenarnya di dalam perjanjian lama mengingat bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena kadang ada kita Paskah bukan hari Jumat, itu satu set ya Bapak Ibu. Paskah itu mulai dari Jumat sampai dengan kenaikan, kebangkitan, bukan kenaikan ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu Paskah. Jadi tidak salah kalaupun hari sekarang mengucapkan selamat Paskah, itu tidak salah. Sampai ke hari Minggu kita merayakan Paskah. Ya, Paskah di dalam perjanjian lama di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana ada anak domba yang disembelih dan darahnya disatukan di tiang pintu sehingga bangsa Israel dilalui oleh Tuhan sehingga tidak mati anak sulung. Dan mereka dengan demikian keluar dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga merayakan Paskah seperti orang Yahudi, namun tujuannya perayaannya berbeda. Kenapa? Waktu Yesus merayakan Paskah, Yesus merayakan Paskah yang mana? Yesus merayakan Paskah yang mana? Ada dua di situ saya melihat. Yesus merayakan Paskah mengingat bangsa Israel, tapi juga membuat sesuatu yang baru. Makanya dikatakan sesuatu yang baru, perjanjian baru dimeteraikan oleh darahnya. Jadi waktu perjamuan, waktu mengingat Paskah itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan cawan, sehingga kita setiap mengingat hari kematian selalu mengadakan perjamuan kudus, yaitu mengambil cawan dan roti. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan, sudah memberikan itu terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Dan itulah perjanjian baru yang nanti mulai kapan? Perjanjian baru itu apa? Bukan perjanjian baru itu Matius, Markus, Lukas. Itu kita perjanjian baru. Tapi perjanjian baru itu apa? Waktu Yesus mati, darahnya tercurah, darahnya itulah yang memeteraikan. Itulah perjanjian baru. Perjanjian lama yang mana? Perjanjian lama waktu bangsa Israel di Gunung Sinai, waktu menerima perjanjian Musa. Juga mereka menerima perjanjian dari Tuhan. Mereka menjadi umat Tuhan dengan syarat hukum Taurat dan dimeteraikan dengan darah anak domba. Jadi hari ini kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Hari ini saya ambil tema bagi kita, Kristus mati untuk kita. Kristus disalib dikatakan ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk apa Kristus mati untuk kita? Apa tujuan Kristus mati untuk kita? Bapak Ibu, banyak juga orang-orang yang mati untuk kemerdekaan suatu bangsa. Kayak bangsa Indonesia ada banyak pahlawan mati untuk membela bangsa dan negara. Dan mereka itu berjuang. Di sini Yesus tidak lebih daripada itu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang meninggalkan kemahatinggiannya, mengambil rupa sebagai manusia. Dia tanpa dosa dan rela
menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Jadi yang pertama di sini saya melihat, untuk apa Kristus mati? Yang pertama di sini adalah Kristus mati untuk menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu, mungkin kita bisa di dalam lihat dulu Yohanes 15 ayat 13. Dikatakan di situ Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mati untuk manusia. Dikatakan di sini untuk kita. Kristus telah mati untuk kita. Dan di sini tujuannya adalah menunjukkan kasih-Nya. Ya, Allah menciptakan alam semesta juga kita bisa melihat kasih-Nya. Namun kasih yang terlebih besar adalah kasih seseorang yang mati menggantikan orang yang berdosa. Katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dan tidak ada kita di sini yang mau menggantikan orang lain, jangankan untuk mati, untuk digantikan di penjara misalnya. Tidak ada yang mau. Ada yang mau menggantikan, atau ada yang mau menggantikan yang untuk di rumah sakit dan sekarang mungkin pasien corona. Udah aku aja yang di rumah sakit. Tidak ada kita. Kita mau aman, kita mau tenang, kita mau nyaman. Tuhan tahu. Dan juga karena apa? Tidak ada yang bisa melepaskan manusia dari kutuk dosa, dari hukum dosa. Karena semua manusia berdosa. Kenapa? Karena yang bisa melepaskan manusia dari kutuk dosa, yang bisa memuaskan hati Tuhan, itu hanyalah yang tanpa dosa. Yaitu siapa? Yesus satu-satunya. Allah adalah satu-satunya yang tidak berdosa. Jadi gimana Allah itu membebaskan kita dari dosa? Itulah dia menjadi manusia. Allah manusia yang tanpa dosa. Jadi ada Bapak Ibu manusia yang tanpa dosa ya, yaitu Yesus. Semua manusia berdosa kecuali Yesus. Yesus sebagai dan juga Allah. Untuk menunjukkan kasih-Nya, tadi saya katakan dia ciptakan semuanya untuk sebagai menunjukkan kasih-Nya juga. Namun itu tidak seberapa. Itu kasih yang sementara untuk kita hidup di dunia ini. Oh, diberikan kita udara, diberikan kita tempat tinggal, kebutuhan. Kenapa? Itu tidak kekal. Itu akan berlalu. Karena kita akan hidup kekal. Karena kita ini ada di dalam diri kita ada kekekalan. Maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya bukan hanya kasih sementara di dunia ini, namun untuk juga nanti kita ke surga. Dia mati bagi kita. Karena kalau Yesus tidak mati bagi kita, kita tidak bisa masuk ke surga. Sekalipun kebaikan kita segitu banyak, tidak akan membuat kita masuk ke surga. Benar ada perkataan, selamat sore Pak, mari kita pulang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia mencari ke PT itu, ke ruangan-ruangan. Tapi sebelumnya si anak Tuhan Yesus ini sudah berdoa karena dia teriak-teriak karena itu kamar pendingin, tidak ada yang mendengar. Jadi dia hanya berdoa, Tuhan, bila memang kasih-Mu ada bagiku, bila Kau berkehendak aku masih hidup, selamatkan aku. Tunjukkan orang, antarkan orang yang menyelamatkan aku. Jadi si satpam ini jalan, dia cari, dia teriak-teriak, ada orang. Dan tiba di depan ruangan pendingin itu, dia mendengar teriakan, tolong! Dan dia mengambil kunci, membuka, dan akhirnya ya dia selamat. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi itu adalah kasih. Hanya dengan senyum. Jadi kita anak-anak Tuhan ini mari buka senyum. Senyum itu kasih. Mungkin kita gak punya uang mau diberikan. Karena apa? Dengan senyum kita melihat muka orang, hati kita juga ikut tersenyum. Coba kalau jengkaknya jeruk purut kita lihat, kita sudah senyum, terus dibalas dengan jeruk purut, maka apa? Tidak enak. Jadi di sini Bapak Ibu, kasih menunjukkan kasih. Yesus mati menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa.
persoalan yang saat ini, mungkin ada pembagian sembako, tapi masih ada rakyat ini yang apa? Oh, kok hanya keluarga sana ini dapat, aku kok enggak? Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Kalaupun tidak dapat, pasti Tuhan mencukupkan keperluan kita. Mungkin di sana lebih perlu. Udah coba-coba listriknya, katanya gratis 3 bulan. Kok nggak ada? Bapak Ibu, kalau datang diterima. Kalau tidak, jangan kita juga memaksakan diri sampai sehingga kita bersungut-sungut menyalahkan pemerintah, menyalahkan si itu. Jangan. Kita mari menunjukkan kasih. Kasih itu adalah rela berkorban. Kalau kita nggak dapat, kita meminimalisir segala sesuatu, mencukupkan segala sesuatu, itu juga pengorbanan. Hal yang kedua, untuk apa Yesus mati bagi kita? Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kristus mati untuk kita adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Jadi tujuan yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena waktu kita di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita menjadi musuh Allah, seteru Allah. Jadi untuk itu apa? Yesus harus mati. Dan di sini ada Bapak Ibu ajaran teologi, ada yang berkata Yesus mati menebus kita. Tebusannya diberikan kepada siapa? Bukan untuk iblis, ya bukan. Sekalipun orang berdosa di bawah kuasa iblis, Yesus mati, darahnya itu menjadi tebusan, bukan tebusan yang diberikan kepada iblis. Bukan. Kalau begitu berarti iblis lebih hebat dong. Masa Tuhan memberikan tebusan bagi dia? Tidak. Itu salah. Jadi tebusan untuk apa? Di sini tebusan dalam arti darah Yesus itu memperdamaikan, memuaskan hati Allah Bapa. Di sini kita melihat Yesus dalam kemanusiaannya mati, ya. Jadi di sini kalau kita melihat juga dalam kealahannya, berarti Allah memperdamaikan dirinya sendiri dengan kita dengan Dia mati. Ya, kalau orang yang bermusuhan itu susah di dalam segala sesuatu. Suami istri aja kalau selek pasti apa? Nggak bisa pelukan, ya kan? Pasti saling membelakangi. Demikianlah kita dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi seteru Allah. Sehingga dalam Kejadian 3:15 dikatakan firman Tuhan yang datang kepada perempuan dan ular yang ada di iblis dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan siapa Bapak Ibu? Ya, kita secara keturunan manusia. Itu antara manusia dengan manusia. Jadi jangan berpikir keturunan ular anaknya ular. Bukan. Keturunan perempuan itu mengacu pada Yesus. Kenapa? Tidak ada manusia di kolong langit ini yang disebut sebagai keturunan perempuan kecuali dari Yesus. Karena semua manusia di atas muka bumi kecuali Yesus itu adalah benih dari laki-laki. Tetapi satu yang dicatat di dalam Alkitab, keturunan dari perempuan, itulah Yesus. Kenapa? Dia lahir bukan dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Makanya di sini diperdamaikan dengan Allah. Artinya di sini adalah Allah mendamaikan sebenarnya dirinya sendiri dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan, tidak ada kelebihan dalam diri kita. Tidak ada. Bukan karena ada hal yang baik dalam diri kita, tidak ada. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, tidak ada hal yang baik. Ada pun yang baik kita lakukan, di dalam kebaikan itu ada dosa. Misalnya apa? Contohnya, kita menolong orang. Maka di dalam kita menolong orang itu kita apa? Mengharapkan balasan. Kalau tidak, kalau kita melihat misalnya dia memberi kepada orang lain, kita tidak beri, padahal kita sering memberi
dengan kita berdamai dengan Allah. Bukan kita yang lebih dahulu berinisiatif berdamai dengan Allah, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif. Dan Dia sendiri yang memuaskan dengan darah Yesus, anaknya sendiri. Darah sangat penting di sini ya, sebagai lambang nyawa, hidup. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, jadi Allah mendamaikan dirinya sendiri melalui kematian Yesus. Jadi kita bukan Yesus mati untuk berdamai dengan iblis, enggak. Memberikan tebusan bagi iblis, tidak. Jadi iblis apa? Kita dilepaskan dari cengkraman si iblis. Kita dilepaskan dari kuasa si iblis. Karena apa? Hati Allah Bapa sudah dipuaskan oleh Yesus. Yesus sudah berdamai. Allah sudah berdamai dengan kita. Maka makna Paskah tahun ini, hari ini, bagi kita apa, Bapak Ibu? Mari kita juga berdamai. Berdamai dengan siapa? Kalau Allah Bapa sudah berdamai dengan kita, maka kita juga wajib berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Orang-orang berdamai dengan diri sendiri susah, tapi selalu berkata Allah baik. Mulutnya berkata Allah baik, tapi dengan dirinya sendiri tidak berdamai. Artinya apa? Seringkali apa? Kenapalah aku? Kenapalah aku kok dilahirkan di keluarga ini? Kenapalah aku pendek? Kenapalah aku bodoh? Tidak, berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Kita memandang kepada Tuhan, berpikir dengan cara pandang Tuhan. Karena orang yang sudah menerima Tuhan, menerima Yesus, sudah berdamai dengan Allah Bapa, maka hidupnya dibaharui. Hidup yang baru di dalam Yesus. Berpikirnya adalah cara berpikir daripada Yesus. Sekalipun kita nggak bisa berpikir 100% seperti itu ya Bapak Ibu, tapi berpikir seperti Yesus berpikir. Tidak lagi memikirkan kedagingan saja, tapi harus memikirkan apa? Memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Benar, bolehkah ini? Tidak bolehkah ini? Baguskah ini? Jadi sudah ada pertimbangan. Dan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, yang sudah berdamai, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan kita, yang sudah menebus dosa kita, kita wajib hukumnya, sunnah, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama, walaupun mungkin bukan kita yang salah, kita yang datang, maka kita berarti menyerupai sifat kita seperti Bapa kita, meniru Bapa kita. Sekalipun kan Dia yang salah, Dia yang datang. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih dahulu berinisiatif. Bila ada orang yang tidak bisa mengampuni kita, atau tidak berdamai dengan kita, atau bermusuhan dengan kita, padahal bukan kita yang salah, tetaplah kita memberi diri untuk berdamai dengan kita. Saya pasti yakin ada upah bagi orang-orang yang demikian. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi jangan pula menyembah haleluya, tapi begitu datang orang gak suka lihatnya. Kenapa? Karena dia membawa kekacauan. Alangkah indahnya kalau kita datang, kita membawa damai. Untuk membawa damai, syaratnya Bapak Ibu, Yesus harus ada di dalam diri kita. Yesus harus menguasai kehidupan kita. Maka kita kemanapun kita pergi, kita akan menjadi orang pembawa damai. Sifat Bapak kita yang sudah berdamai, kita akan menjadi orang yang suka berdamai, tidak suka bertengkar. Anak-anak Tuhan tidak suka bertengkar ya. Amin. Amin. Hal yang terakhir, untuk apa Yesus mati bagi kita? Katakan tadi yang pertama adalah menunjukkan kasih-Nya, memperdamaikan kita dengan Dia. Yang ketiga, saya percaya kalau
sudah diperdamaikan, maka pasti diselamatkan, katanya, dikatakan di situ. Ayat 9c, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Jadi itu dibenarkan, pasti diselamatkan kalau sudah dibenarkan. Tidak akan tidak. Dibenarkan dari apa? Kita menerima Yesus yang sudah menebus kita dan diperdamaikan, pasti diselamatkan. Dan diulang lagi di ayat yang ke-10. Sebab jika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Diselamatkan artinya Bapak Ibu, kita nanti kelak tidak turut lagi dihukum. Kita tidak turut dihukum. Jadi kapan itu? Sebenarnya sekarang pun kita ini adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Sekarang pun kita sebenarnya sudah tidak lagi, sudah dipindahkan. Saat kita terima Tuhan, saat kita berdamai dengan Tuhan, menerima Dia, saat itu kita dipindahkan dari maut ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi tidak lagi turut dihukum. Yang terakhir, untuk apa Yesus mati bagi kita? Di ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kata bermegah di sini sebenarnya di pasal 5 ayat 1 sampai 11 diulang 3 kali. Di dalam ayat yang ke-2 bagian terakhir, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita sudah diberi kasih, kita sudah diperdamaikan, kita sudah diselamatkan, maka apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Bermegah di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan menebus kita, Dia mati supaya kita tidak bersedih di dalam dunia ini, supaya kita hidup dalam sukacita menghadapi kehidupan yang sulit ini. Saat ini kehidupan sulit, tapi bukan berarti kita bersedih, kita khawatir, tidak. Tetapi kita harus bermegah, kita berbangga di dalam Tuhan. Bermegah itu artinya apa? Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Sekalipun susah, tetap Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta, maka dikit-dikit apa? Dikit-dikit ngomong pacarnya itu. Dikit-dikit teriak dia. Apa sih dikit-dikit tentang dia? Segala sesuatu tentang si dia. Begitu juga kita bermegah. Bermegah arti salah di sini saya melihat memikirkan Allah. Bapak Ibu, kita hidup ini tidak lepas dari berpikir. Tidur pun kita masih, pikirannya masih ada. Jadi saat tidur pun ada Allah. Saat bekerja ada Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ini artinya bermegah di dalam Allah. Kayaknya dikatakan kalau saya tidak salah itu di dalam 2 Korintus juga itu, hendaklah kamu bermegah di dalam Tuhan. Jadi kemegahan kita tidak diukur dari berapa banyak anak kita, berapa banyak harta kita. Tapi di sini Tuhan menebus kita. Tujuannya supaya kita bersukacita, supaya kita bisa bermegah di dalam Dia. Kalau sudah bermegah di dalam Tuhan, saya percaya, makanya tadi kita bermegah di dalam pengharapan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, sudah memperdamaikan kita, keselamatan yang kelak, kekal sudah menjadi bagian kita. Maka apa? Kesengsaraan yang sekarang ini hanya sebentar. Ini tidak seberapa dibanding dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan datang. Makanya apa? Kita bermegah di dalam pengharapan. Sekalipun menderita saat ini, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau sudah bermegah di dalam pengharapan, dalam kesengsaraan, itu bermegah di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan bisa bermegah di dalam semua, di dalam segala situasi dan kondisi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi betapa sukacitanya kita oleh karya penebusan Yesus yang diberikannya bagi kita. Bila kita merenungkan Bapak Ibu,
tidak ada hal yang baik dalam diri kita sehingga Yesus menebus kita, tidak. Tapi karena kasih-Nya, supaya kita diperdamaikan, supaya kita bernegara di dalam Dia. Mari syukuri perbuatan Tuhan, karya Tuhan, penderitaan Tuhan saat Dia di sana. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita juga menunjukkan kasih kita kepada orang lain, berdamai dengan sesama kita, apalagi dalam situasi saat ini